Selamat datang kembali di X Podcast. May pagpupulong na naman bagong papakinggan. Ito at nag-aayos ako ng kagamitan. Masih bersama saya Eksa Argastia. Sudah lama tidak record video dan diupload di YouTube. Nah, pada kali ini ada lagi nih kesempatan untuk nge-record video nih untuk bahan YouTube. Tapi kali ini Agil tidak ada. Agil tidak tahu mana Agil. Jadi aku carilah gitu kan kawan untuk ngebantu ngebawai materi pada kali ini. Nah, kalau boleh nih kesempatan ada di kamu aku serah pada kan. Sebut apa be nih? Serahlah. Serah kalau nak pakai WhatsApp pun berserah lah. Mas tungkal dan ada. Boleh. Perkenalkan, nama aku Sharul Agustin. Umur 20 tahun. Kan dari jodoh tadi. Oke, main di umur kan dari jodoh sekarang nih. Nama saya umur 20 tahun. Kuliah di Sentra Tasik Inja. Ya, Jambi. I'm a K-popers. K-popers. Berarti kalau aku nyari orang lain untuk ngebantu bawa materi ini, biasanya materi ini berkaitan dengan orang tersebut gitu kan. Nah, kebetulan dia ngaku dia K-popers. Berarti materi yang aku bawa ini berkaitan dengan Korea. Oke, betul ya? K-popers sejati gue. Nah, coba kalau kau seorang K-popers sejati, kau translatekan opening aku ke bahasa Korea. Baik. Bukan yang sama datang tapi Tuwege JC X Podcast bahasa Korea kayak mana? Nah, dosen ide X Podcast Podcast. gitu ya. Yes. Berarti nah dosen Ide IJ X X Podcast. Podcast. Tuh gitu dia besok gitu buat video dia lagi bahasa Korea gitu. Nah, kalau tadi sudah kita kasih tahu kan untuk bahasa Korea, kau nih suka Korea nih dari kapan? Kalau suka-suka biasanya itu dari SD. Itu pun cuma nengok video aja sih. Pasti Super Junior. Yes, Super Junior. Tapi bias pertama aku bukan itu sih. Bias yang pertama. Tunggu, biasanya apa dulu mana tahu? Mana tidak tahu. Kau ini kau kan bahasa Korea, bahasa grup kau deh. Kami ini kan orang-orang biasa. Biasanya apa dulu bias? Bias itu sebutan seorang fans untuk idol yang diidolakannya. Ya seperti itu. Memang. Cuman lebih spesifiknya kalau untuk seorang K-popers itu lebih kayak lebih dari idol lah, lebih rasa yang memiliki. Berarti idol tuh orang yang diidolakan. Yes. Kalau bias tuh orang diidolakan ditambah nak dimiliki. Enggak sih, cuman tuh kayak ya kan dalam satu idol, dalam satu girl group atau boy group itu kan rame tuh. Nah di situ tuh pasti ada satu ultimate yang dia pilih gitu. Nah itu disebut sama bias. Paham? Enggak. Tidak. Boleh translate di sini. Jadi nanti kalau dia pakai bahasa Korea ada Agil tolong atau transkripsi dia kalau ada bahasa Korea dipakai di sini. Nah jadi tadi kalau berarti bias tuh kayak gitu ya. Suka Korea mulai dari SD. Iya. Siapa tadi grup bis? Bis yang pertama. Masih ada? Ada tapi cuma 4 orang. Cuma Dan empat namanya orang. udah berubah jadi highlight. Awalnya 6 orang tuh. Apa kalau kau tadi bilang berubah nama? Apa memang semua boy group apa girl group di Korea itu kalau setiap ada yang member yang keluar entah keluar karena aku pun entah alasannya apa memang harus ganti nama apa kayak mana gitu? Yang kau tahu? Tidak pasti. Iya, itu tergantung kemauan mereka mau diubah namanya atau tetap pakai nama itu walaupun membernya berkurang gitu. Kau tadi nyebut bis. Tapi tak mungkin kan kau tak tahu BTS kan? Jelas. BTS grup apa boy group terkenal di beberapa tahun belakangan ini. Yes. Yang awalnya benci Korea tiba-tiba isi instastory penuh Dengan BTS. Penuh janjangku. Lebih parah dari yang lama. Benar. Nah sudah kita
mengebacot-bacot tidak jelas itu, setidaknya pasti aku ada yang aku tanya nih ke kau nih. Setidaknya kau bisa ngasih informasi tentang K-pop yang mana pasti hampir semua pasti semua orang yang ngeidolai K-pop terkhususnya cewek tuh pasti sering jadi bahan ejek-ejekan, diolok-olok, dibully gitu kan. Yes. Nah, sebelum aku masuk situ aku nak nanya, apa semua orang kayak kau nih ya sebagai penyuka K-pop lah gitu kan, dia nyukai orang nyukai K-pop atau boy band, girl band yang ada di Korea nih karena visualnya cuman atau kayak ketampanannya, apa badannya bodyguard gitu, apa semua apa selain itu gitu, secara universal tuh bukan cuman karena aku ngefans sama dia gagah, aku ngefans sama dia badannya bagus gitu. Kalau menurut aku itu tergantung orangnya juga sih, itu relatif soalnya. Jadi ada beberapa kawan aku yang K-pop juga, dia lebih sukanya milih bias tuh dari itu kayak acara interview, kayak acara variety show gitu. Nah terus dia nengok kelakuannya kayak mana, mungkin dia sukanya kayak mana ya nyebutnya tuh, bukan karena wajah, bukan juga karena kulitnya, bukan karena dia badannya besar atau kayak mana, itu tuh kayak pure dia suka gitu. Nah dan tidak bisa tidak bisa dikasih deskripsi kan. Yap, nggak bisa juga dikasih patokan kalau seorang K-popper tuh suka sama ini tuh karena dia ganteng, karena dia ini segala macam. Berarti Kalau fun sama relatif juga lah kayak gitu, tergantung masing-masing yang suka gitu. tergantung seleranya. Berarti itu memang nggak bisa kayak memastikan orang ini suka Korea cuma karena mukanya dia, walaupun sebenarnya ada kayak gitu. Iya, ada beberapa yang gitu. Ada yang bagus kayak itu, tapi tak semuanya juga gitu kan. Iya. Karena kita main aman, dan mungkin aku sebut di orang yang mana. Jadi kita main aman saja. Nah terus ada lagi nih yang menjadi banyak polemik. Kadang beberapa orang yang angkat beberapa cewek lah gitu kan, suka Korea sebagai memang kayak apa, bukan maniak juga tapi memang kayak isi sosmed itu tentang Korea gitu kan. Nah kadang pasti beberapa cowok nih ada juga rasa tertarik sama cewek Korea, walaupun yang cowok nih mungkin tidak suka sama apa gitu kan. Nah apa semua orang yang suka dengan Korea atau boy band girl band tuh banyak yang ngejomblo gitu kan. Satu, yang kedua apa kalau misalnya ada ya cowok yang mendekati gitu kan, standar cowok yang dia suka tuh sesuai apa biasnya apa kayak mana gitu. Karena banyak aku jomblo aku suka itu, ditanya pas nak dekati, aku nak dekati dia tapi aku tahu standar dia sesuai dengan opa jadi aku mundur duluan. Kan banyak yang kayak gitu tuh. Karena banyak yang cewek-cewek suka Korea yang cantik-cantik tapi tidak mau pacaran karena cowoknya tidak mirip sama tidak usah. Enggak, itu salah sebenarnya. Tapi aku tidak bisa menyalahkan juga sih. Itu tergantung diri masing-masingnya juga. Kalau aku sendiri, mantan aku tidak semuanya kayak gitu, malah bahkan emang tidak ada yang mirip sama bias aku. Jadi untuk kalian para lelaki jangan minder kalau deketin cewek K-popers ya. Jangan minder. Tidak ada kalau aku, tapi aku tidak berani bilang ini untuk semua orang K-popers ya. Bisa jadi juga ada beberapa K-popers yang memang standar dia memilih lelakinya tuh kayak bias dia, harus penuh kriterianya sama kayak bias dia gitu, bisa jadi. Tapi kalau untuk aku sama lingkup teman-teman aku K-popers tidak ada yang kayak gitu sih. Mantan kami semuanya orang Indo kok, tidak ada orang putih-putih, be aja. Jadi itu sih, tidak menstandarin lelaki itu harus kayak biasnya nian gitu. Sesuai caranya juga sih. Kalau tadi kau bilang kayak itu kan tetap tergantung setiap individu, setiap cewek gitu ya, memilih pasangan real, bukan pasangan halusinasi. Ya gitu. Itu benar. Tapi ngomong-ngomong pasangan, biasanya kan cewek Korea ini halus,
halu mungkin kasar, tapi punya eksperimen di pikirannya yang mantap-mantap gitu, tinggi gitu kan. Kau punya suami tak? Astagfirullahaladzim. Suami. Bukan suami ya, suami yang itu maksud aku. Kan biasanya banyak tuh, ini pacar aku, ini mantan aku, ini Iya. itu aku, ini itu aku. Banyak suami aku, jangan ditanya. Banyak. Banyak. Salah satunya yang terkenal lah, misalnya semua orang tahu, Tahu pasti orang. pasti jongkok. Iya, jongkok. Jongkok. Itu yang paling terkenal itu kan. Terus ada juga yang aku tahu, kalau orang ngaku dia itu sebagai suaminya gitu kan, terus ketemu orang yang ngaku dia itu sebagai suaminya, kadang-kadang kamu memang kayak gitu ya, apa berkata-kataan bertinju mungkin. Itu untuk K-popers yang baru kayaknya ya, karena aku udah ngelewatin itu. Berarti kau pernah kan? Ya, Kau nah pernah kan? itu lumrah weh, nggak bisa dipungkiri itu lumrah. Jadi memang kayak gitu, tidak terima kalau apa yang dia anggap tuh sebagai suaminya dimiliki orang lain juga gitu. Bukan kayak gitu sih, kayak ngapa sih harus sama gitu. Nah, bukan nggak terima dia suka suami kita tuh dimiliki orang lain juga, tidak, cuman bisa cari yang lain gitu. Nah, ngapain harus sama? Nggak gini ya, masa itu satu grup 7 orang, itu di dunia ini banyak. Aku bikin kan, kok cuma yang bisa disuka orang kan masih banyak gitu. I know. Dan aku udah ngelewatin masa itu. Kalau sekarang aku ketemu kawan yang Yang kayak gitu, biasanya sama, biasa aku deh aja udah ya, kayak satu bias untuk semua. Kalian harus ingat itu, satu bias untuk semua. Jangan rakus. Jadi kalau misalnya sudah melewati masa itu, kalau kau nengok orang yang baru suka terus kayak pernah kau lakukan gitu, kayak mana reaksi kau nengoknya? Kakak. Ngakak, kayak gitu lah reaksi kami juga semua. Kan kau tahu. Jadi memang kayak gitu ya. Untuk yang pemula. Yes, itu untuk pemula. Kalau yang sampai apa? Yang maniak, yang kayak idol ulang tahun terus dikasih surprise cuma kalau foto cuma gitu kan. Terus digelapi kamar foto sabun tas siapa lah ditempel dikasih itu hias-hiasan orang ulang tahun, tiba-tiba sange cuka Hamidah sange cuka Hamidah. Itu kan juga kayak gitu ya. Itu aku bilang tadi, itu tergantung pribadi masing-masing. Berarti dia memang maniak yang itu lebih pokoknya lebih bahkan bisa melakukan apapun gitu. Nah, Segalanya biasa gitu. ada satu fans yang namanya itu Sesaeng. Nah, kalau Sesaeng itu lebih ke dia terobsesi, memang betul-betul terobsesi, harus tahu di mana si biasnya tinggal, harus tahu di mana biasnya sekarang, diikutin, nguntit. Kalau para anak-anak Indonesia tahunya itu penguntit sih bahasa itunya, Sesaeng fans tuh. Dan yang tadi kau bilang tuh bisa jadi menuju ke sana, karena dia terlalu terobsesi sudah kayak gitu tuh. Itu bisa kemungkinan ada kayak meneror gitu tak? Iya, bisa. Bahkan banyak kok kayak gitu medianya. Aku Sesaeng. 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 Sesaeng fans. Tulisannya dia lagi kalau di sini tulisan Sesaeng. Sesaeng kayak mana tulisan Sesaeng, entah ada double S kan, double E kan. Enggak, sama kok. Nah, terus Sesaeng. kita lanjut lagi. Kan karena aku dengan kau ini kawan dari SD sudah nih. Setelah kau tamat SMA, kau masuk jurusan tari, kan kau lebih aktif nih dalam Korea, apalagi tentang cover dance gitu kan. Nah, yang kita tahu kan, orang sama orang timur, Indonesia sama orang Korea itu sama orang Asia gitu, orang timur sih. Yang sering dipermasalahkan tuh biasanya pakaiannya. Yes. Nah, kau kan nge-cover tuh pasti ada effortnya, usaha yang memang lebih mendalami, karena tidak mirip di muka, karena tidak mirip di suara. Berarti yang bisa dimirip itu fashionnya, sama gaya dia ngedance mungkin ya. Nah, karena kau pernah nge-cover gitu kan, kayak mana sih pandangan orang dia tahu gitu setelah kau nge-cover tuh yang mana dia tahu baju yang sering dipakai orang-orang Korea yang apalagi cewek itu kan minim. Tuh kalau kata orang-orang personal itu baju haram gitu kan. Nah, jadi
apalagi kalau orang tungkal itu kan tungkalnya kan kecil gitu kan, Benar. kemana-mana pasti ketemu. Nah jadi apa yang pernah kau terima gitu, pandangan orang tuh memang langsung ditujui ke kau, langsung bukan dia ngomong di belakang, memang takut di DM, yang takut disamperin, takut di apa, langsung diomongin gitu. Ada dua sih, ada baik sama buruknya yang aku terima. Betul. Kalau yang baik ya dari lingkup kawan-kawan aku yang tahu, kita masuk di K-pop juga, jadi itu sebenarnya biasa karena aku pakai itu pas aku lagi nampil aja, pas aku lagi pengen bikin video sama aku lagi ada event gitu. Nah setelah itu aku bahkan bawa jaket yang untuk nutupin rok. Pikir saya cukup apa baju. Terus Gitu itu kalau dari segi kawan sama orang yang paham tentang kenapa aku pakai itu, alasannya apa. Kalau dia nggak paham ya dia marah, itu keluarga aku. Cuma sekarang udah dilarang lagi sih, bukan nggak dilarang, udah kayak pakai lagi kayak gitu. Udah mungkin orang tuh capek ngilangin aku kali ya. aku pikir orang tuh sudah terima anak aku memang kayak gini, Dah. passion ya, kayanya kayak gini, rupanya capek. Capek. Aku pikir sudah, iya mungkin anak aku sama apa adik aku memang bakatnya di sini gitu. Karena aku jelasnya kayak gitu, ini bakat aku di sini, benar kataku, ini bakat This is my aku. passion. Yes, terus aku bilang juga aku pakai ini cuma pas lagi lomba sama lagi bikin video seminar. Berarti kalau secara secara langsung memang orang itu belum pernah gitu ya. Maksudnya orang Misalkan bukan aku kan kenal sama kau, yang orang tak kenal gitu, entah followers kau di Instagram atau siapa, tiba-tiba nge-DM gitu mah. Kau ini apa? Ini kayak gini, pakai baju haram gini gitu lah. orang berat gitu. Iya. Nggak ada sih, Belum ada, orang belum yang berat. pernah gitu. Nggak ada. Dampak buruknya ada tapi. Kalau dampaknya kan apa bisa? Nah tuh dampak buruknya ada. Kalau ngobrol langsung tuh nggak ada. Belum ada. Mau kau? Jauh. Lagi Apa sih? dia buat fake account, kelantak kau. Nah terus setelah itu kan tadi sudah ada aku selesai. Biasanya kalau tadi sampai nguntit apa itu, nah sekarang yang ada sisi positif itu. Wajib gak sih seorang fans membeli staff tuh bukan staff Iya, manis iya. aja, Benar. staff barang-barang yang berkaitan dengan idolnya, kayak album, apa baju, apa fashion dia, baju di manggung gitu kan, mungkin ada jual dibeli gitu, atau membuat merchandise cewek. Wajib kayak gitu, kayak dibeli gitu, dikoleksi, diakui, pokoknya yang berbau dengan idolnya itu dibelinya gitu. Aku harus punya, aku harus ada. Enggak, kalau menurut aku enggak wajib. wajib. Itu tergantung kepuasan mereka masing-masing sebagai fangirl. Sebatas mana dia merasa puas menjadi seorang fangirl, menjadi seorang idola gitu. Nah, kalau aku Dewe, aku sendiri jujur aku tidak punya album. Sumpah aku tidak punya satu album pun, aku tidak punya. Tapi album orang itu berapa sih kisaran harganya? Apa sampai kojut puluhan kojut? Yes. Kojut kalau untuk yang ori, karena dia ngikut PO-nya tuh sebelum orangnya comeback gitu. Nah, jadi benar-benar dari entertainmentnya ada dapat tanda tangan real gitu. Nah itu yang koji. Kalau si di bawah itu masih diragukan gitu. Sebenarnya bukan palsu, tapi itu kayak udah lama nih, dia udah comeback nih, udah dijual semua dah. Terus yang beli tadi yang pertama ini udah ngerasa mau jual lagi, nah itu kayak second gitu. Nah itu lebih murah harganya. Di resell. Yap. Tapi kok turun harganya? Harusnya kalau biasa orang ngeresell tuh naik. Apalagi kan apa yang berbau dengan idol kan murah. Karena eranya udah berubah bun gitu. Jadi beda lagu, apa beda album dikeluarin kayak turun harganya. Iya kayak gitu. Gitu. Jadi itu tidak wajib ya untuk kalian semua yang K-popers, jangan memaksakan diri kecuali kalian pandai nabung. Soalnya kalian banyak duit ya itu dia. Itu juga benar. Tidak bapak kalian banyak duit, emak kalian banyak duit. Atau pacar kalian banyak duit. Pacar sih yang paling penting banyak duit. Oke. Apa lagi ya? Kalau tadi sudah itu yang tanya, sebetulnya ada pertanyaan sudah jawab tentang sesama K-popers, setelah itu juga sudah kau jawab gitu kan. Nah, apa kayak pesan kau untuk orang-orang yang di sana lah, di luar sana gitu kan, yang ngebenci
atau ngebully, ngejek, atau ya, kayak semacam melakukan hal-hal negatif terhadap orang yang suka sama kok orang suka K-pop atau K-popers itu kan, karena dia tuh tidak semuanya pasti ngebenci itu memang karena tidak suka gitu. Ada beberapa orang yang ngebenci, melontari kata-kata kasar cuman untuk keren. Wah, aku juga sebagai pembenci K-popers gitu, wah keren. Apalagi kan kadang cowok gitu kan, banyak juga kayak itu kayak ya aku udah tahu ini apa yang penting, oh ini sering dibenci orang, aku ikutan juga dia keren gitu. Kayak apa pesan kau untuk orang-orang kayak gitu? Apa ya, susah sih mau diomongin nih. Yang pertama kan mereka ada ganggu gitu loh. Kalau memang kalian ngerasa terganggu, kalian cukup misal ada satu orang pernah ngechat aku cuma karena aku sering bikin snap soal Korea, soal biasa tuh segala macam. Jadi dia ceramahin aku kan, dia komen, dia bilang, aku tahu itu yang kau suka, aku tahu kau mau berbagi sama orang tentang yang kau suka, tapi tidak semua orang juga suka apa yang kau suka, gitu dia bilang sama aku. Dan aku jawab, cukup di skip atau sembunyiin aja snap aku tuh tadi gitu loh. Kalau ngerasa terganggu sama snap aku kayak gitu. Jadi sebenarnya kembali ke diri orang itu lagi yang benci sama K-popers. Kalau kalian ngerasa terganggu sama kami, ya udah skip gitu loh. Atau kalau punya kontak WA-nya di blog. Nah, boleh, tidak apa-apa, karena kami tidak niat ganggu. Akun Instagram aku di unfollow gitu ya. K-popers tuh kayak mana ya? Bilangnya dampaknya K-pop untuk para K-popers tuh malah untuk menghibur mereka. Jadi mereka cuma mengekspresikan mereka sendiri kalau mereka merasa terhibur dan mereka tuh merasa senang kayak gitu. Jadi kalau risih ya skip, unfollow. Merasa terganggu gitu kan dengan sepang orang-orang ini kan, cukup di skip atau di unfollow di blog gitu kan. Iya, itu simpel sebenarnya. Mereka yang sering ribetin, yang ngerasa keren katanya udah di kata-katain atau segala macam. Ganti-ganti kok plastik. Harus tahu dulu operasi plastik itu bukan bahan pentingnya itu plastik, enggak gitu. Dicari di Google dulu apa operasi plastik itu. Untuk apa ganteng kalau operasi? Mendingan jelek katanya. Dan Jelek bangga bangsa. Jelek bangga. Sekarang idol tuh tidak ada lagi loh yang operasi, rata-rata mereka lebih ke perawatan, bukan operasi lagi. Yang memang tahu operasi itu dari Super Junior gitu kan. SNSD sama Super Junior. Yang memang apa heboh. Heboh. Berarti sekarang memang nggak ada gitu ya. Enggak. Cuma sekedar perawatan skincare. Iya, skincarean mereka skincarean. Jadi kalau kalian iri sama opa kami sama bias kami, skincarean. Kalian miskin. Ya, benar. Kalian ngedit tuh tidak ada gunanya. Mending kalian skincarean, udah. Kayak gitu. Tapi ada nggak kayak orang yang ngehujat kau, ngehujat kayak ini tadi ngebenci tuh bukan. Kalau beberapa orang kan sudah mainstream kayak ganteng kok plastik gitu kan. Ini pernah nggak dia kayak ngasih ejekan kayak rombongan aku ke kau gitu mah? Kok ganteng-ganteng tapi belum sunat. Ada. Itu kan dari rombongan kelas kita kan, istri cowoknya termasuk aku, walaupun aku suka Korea dari segi musik sama style-nya kan, aku juga ngejek orangnya gitu kan, secara memang ngejek, tapi aku ngejeknya tuh bukan yang ngejek untuk nyakiti hati. Iya, I know. Nah, aku ngejek memang gitu, ganteng cuman Tapi tidak sunat sunat, juga, iya gitu. bener. Ada nggak selain dari rombongan kita yang udah SMA gitu kan, orang-orang random ngomong kayak gitu? Ada. Abang aku. Sering nih, kalau aku lagi nonton dia datang langsung ngomong kayak gitu ngabrak. Gak sunat. Aku nonton orang nggak sunat kata dia. Saya bu, nih anak aku bilang. Karena aku nonton gak ganggu dia padahal. Agak itu sih sama orang-orang yang ngerasa risih sama kami. Iya, kan aku kayak ngefans. Itu jadi dipermasalahkan. Padahal kan nggak ngeganggu juga gitu. Iya. Yang mereka ejek ini kan biasanya rombongan apa yang lebih ke cewek itu, cewek suka cowok. Padahal kan dia kalau nengok yang cewek-cewek girl bandnya kan kayak Twice kan besar-besar tuh. Tidak, yang besar tuh entertainnya Iya. JYP. Siapa yang tahu JYP besar nih? Asli, Ada iya. Twice.
Tua Ice, Tua Ice, Ice. itu Ice. Tua Ice. Ngomong bahasa Inggris yang memang beda. Ya kan walaupun Twice besar-besar kan karena di agen besar gitu kan. Pemainnya agen besar gitu kan. Pasti kamu juga suka gitu ya. Kamu mungkin mau nunjuk itu. Sorry kamu bukan Iya. orang malu. Memang itu banyak yang kayak gitu tuh, sok-sok ngejek segala macam. Tahu-tahu biasanya masang snap. Tapi itu cewek sih, kalau cowok menurut aku dia diam-diam aja suka ini tidak ada memasang snap itu. Padahal dia suka cuma dia masih ngejek kayak gitu. Sering terjadi di laki sendiri. Jadi suka duka kalau sebagai K-popers nih. Banyak. Kalau sukanya orang tuh ngasih energi positif ke aku lewat apapun itu, maupun dari segi video, MV-nya, mau dari segi musik. Dari musik aku belajar bisa translatein bahasa Korea ke Indo kayak mana. Berarti kok kalau aku ngerti bahasa Korea tuh dari nonton. Kan kadang ada Nonton variety. kadang beberapa ada juga orang yang lagi nge-hype-nya semenjak BTS nih masuk ke Grammy Award atau tembus top chart-nya di US kan. Billboard, Terus tiba-tiba jadi rame yang belajar bahasa Korea, beli kamusnya gitu kan. Tapi kalau kau tidak ini memang belajar tuh dari nonton video-video atau acara TV-nya. Iya. Aku sampai sekarang nggak punya kamus bahasa Korea. Karena aku coba belajar dari lirik aja sih. Terus kalau aku lagi sedih, aku lagi terpuruk, aku lagi ya jatuhnya orang tuh yang bantu aku gitu. Nah, lalu ya apapun, walaupun orang tuh tidak bisa hadir real dengan aku, video mereka membantu, musik mereka membantu, suara mereka membantu gitu. Kalau dukanya ya itu tadi, sampai sekarang nih kalau ada yang deketin aku tuh, Pasti bawa yang tadi tuh. mereka mundur karena tahu aku K-popers, dibilangnya aku alay, lebay, berlebihan segala macam. Lu siapa? How you like that? Oh, you like that? Jadi itu yang dukanya memang sering terjadi untuk K-popers cewek tuh memang pasti susah di cowok ya. Jadi kalau cowok ada yang nanya, K-popers tuh jomblo, mohon maaf mas, dirimu yang bikin saya jomblo, dirimu yang bikin kita jomblo. Ngapain dirimu mundur pas tahu kalau kami yang kayak gini? Nah, karena orang tuh tahu pasti salah kayak gitu, pikiran orang tuh pasti tahu kayak gitu. Open minded lah istilahnya jadinya. Tapi kalau misalnya kayak kamu, kau udah tahu, K-popers itu kan, terus ada cowok yang mendekati, kau tahu juga dia seorang K-popers. Yang K-popers itu bukan kayak aku, tapi hampir sama kayak kau gitu kan. Kalau aku kan secara Iya. pawang gitu kan. Ada nggak kayak perasaan ilfil atau aku udah mau punya cowok yang K-popers gitu. Jadi misal aku mau cowok yang di tengah-tengah aja gitu. Kalau aku suka K-popers ya oke, kalau tidak ya oke gitu. Enggak sih, aku udah ilfil. Malah aku sekarang nyari cowok yang suka K-popers juga, yang K-popers juga. Tuh kamu cari, kamu cari aja kontaknya itu masih di kolom deskripsi. Sudah ada. Skip. Berarti kamu yang pengen nyari yang sehobi. Yes, sehobi, sepemikiran, semuanya sama. Aku perlu pojok cover dance. Aku perlu pojok cover dance ini lagi. How you like it? Teret. Perlu kau ajak gitu ya? Kalau misalnya ada cowok yang suka dengan K-popers gitu. Perlu ngajak dance juga gitu. Ya buat video covernya gitu. Enggak sih kalau aku. Mbak. Cuman kalau dia ngajak, ayo kayak gitu. Oke. Jadi mungkin itu beb itu kan yang aku tanya mungkin cukup lebih kurang banyak banyak ya. Apa fase Korea itu pasti Kamsa Hamida untuk Berli itu kan ngasih informasinya, mungkin berbagi sedikit keluh kesahnya terhadap perduniaan K-popers dan perduniaan hujat-hujatnya kan suka K-popers itu kan. Aku nak nutup bahasa Korea tidak tahu apa bahasa Koreanya itu. Cukup sekian, saya Eksa Argastia. Jangan lupa saksikan X Podcast di episode berikutnya. Cukup sekian apa bahasa Koreanya, boy? Cukup sekian apa bahasa Koreanya. Saya Eksa Argastia, jadi Eksa Argastia Imida itu nama saya Eksa Argastia.
Nan Eksa Arga Setia. Nah, apa gengs? Sekarang aku tutup ya tapi pakai bahasa Korea. Nah cukup mungkin kalau udah tahu cukup sekian video kali ini gue udah tahu. Yang kayak saya Eksa Arga Setia. Sampai jumpa di X Podcast episode berikutnya. Dulu this is X Podcast. Nan Eksa Arga Setia. Annyeonghaseyo. Terus apa tadi? Sampai jumpa di episode berikutnya. Apa lagi? Dulu berarti Nah, set. IJ X Podcast. IJ X Podcast. Nan Eksa Arga Setia. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Terus nanti Annyeonghaseyo atau yes, Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kalau salah aku minta maaf ya. Apa? Nah, dulu set IJ X Podcast. Yes. Yang ngomong 1 2 3 serempak 2 3. Nah, dulu set IJ ngomong serempak. Ini sudah bilang. Iya. Nah, ulang. Dah. Satu. Dari 1 2 3 nya ya pakai bahasa Koreanya ya. 1 2 3. Nah, dulu set IJ X Podcast. Thank you.